malam Bang Liko, terima kasih nih udah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk mempertanyakan bagaimana sih Bang Liko tuh cara untuk planning ke depannya, terus pengorganisasiannya gimana untuk depannya juga, untuk kepemimpinannya juga bagaimana, dan bagian kontrolnya itu kayak gimana. Bisa ceritain sedikit nggak usahanya Bang Liko? Kalau untuk terbentuknya sendiri Dimsum Corner nih ya, Dimsum Corner itu terbentuk tahun 2019, tepatnya tanggal 12 Oktober. Waktu itu tren Chinese food tuh lagi meningkat gitu kan, lagi meningkat. Terus juga trennya lagi berubah nih, yang tadi Chinese food tuh identik makanan keluarga, sekarang tuh udah anak-anak muda juga udah konsumsi. Tapi gimana kita caranya nih mau hadir dengan konsep yang beda, nggak mau sama orang-orang gitu kan. Dari situ kita seriusin, kita R&D, kita cari-cari, trial error segala macam, rasa dan lain-lain. Akhirnya kita mutusin buat bikin tuh 12 Oktober 2019 itu. Akhirnya kebentuk deh Dimsum Corner. Kira-kira abang planning perusahaan abang itu gimana? Kayak sehari-hari atau planning ke depannya? Kalau planning kayak biasa kita setiap akhir tahun tuh ada meeting, ya kan? Ada meeting, para store manager kita tuh rencanain apa nih akan kita lakukan tahun depannya gitu. Kita ngebahas mulai dari operasionalnya yang kurang setahun kebelakangan itu apa, agar diperbaiki tahun depan rencananya gimana. Terus dari manajemen sendiri, owner kita juga meetingin juga tahun ini, tahun depan tuh kita mau kayak gimana rencananya, setahun sampai 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Sekarang kayak kita beralih nih Bang, bagaimana cara Bang Liko nih pengorganisasiannya dalam membentuk suatu tim itu per cabang, itu kayak gimana sih? Oke. Kalau untuk pengorganisasiannya itu di bisnis Dimsum Corner kita bikin sistem. Kalau Dimsum Corner sendiri setiap ada yang namanya itu kita owner nih, ada megang marketing, finance, operation, habis itu ada yang HR juga. Habis itu turun tuh ke bawah situ ada yang namanya area manager. Nah, area manager ini tuh yang bertanggung jawab atas seluruh cabang-cabang ini. Secara area kita bagi dua area manager, ada dari 14 cabang kita bagi dua 77. Nah, dari area manager ini bawahnya lagi ada lagi store manager. Store manager ini adalah yang tanggung jawab di setiap cabang-cabangnya. Nah untuk cara kepemimpinannya tuh bagaimana sih Bang yang benar-benar menunjukkan itu suatu kepemimpinannya? Kalau saya sendiri sih lebih praktekin leadership itu lebih pendekatan kekeluargaan gitu. Kenapa? Karena juga kan ini anak muda semua, kita perlu membimbing mereka. Nggak bisa kita langsung marah-marah sana sini. Kalau cuma itu doang, kalau mereka udah punya pengalaman yang banyak itu mungkin bisa, cuma kan nggak bisa kan, ini anak muda semua, start dari nol semua. Jadi kita lebih pendekatan kekeluargaan pribadi masing-masing gitu. Terus apa sih langkah-langkahnya untuk pengendaliannya itu yang diterapkannya? Ya. Baik lagi tadi kan kita udah terstruktur rapi tuh, ada store manager, ada area manager, itu tuh udah tugas masing-masing gitu kan, yang menilai kinerja karyawan, area manager menilai kinerja store manager. Tapi di samping itu semua yang paling penting itu komunikasi gitu kan. Kita komunikasi, saya sih sebagai owner juga tetap kontrol langsung, terutama dengan area manager ini nih, area manager, karena kan tanggung jawabannya ke kita langsung. Itu yang paling penting sih. Jadi pengendaliannya itu udah jelas. Di selain komunikasi juga kita kan udah bikin sistem tadi, ada ya kan, reward and punishment, ada juga penghargaan tadi, itu yang bikin kontrol kinerja mereka itu sih.